Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Pemirsa TVRI yang berbahagia, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat halawatul iman. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara untuk menambah keimanan kita lintas agama Islam. Acara kebanggaan TVRI Sumatera Utara, TVRI Rumah Sepak Bola untuk Indonesia. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita mengenal istilah menikah dan berumah tangga. Tujuan dari menikah adalah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Untuk mendapatkan mawaddah warahmah dalam kehidupan berumah tangga, tentunya kita memerlukan sosok kehidupan berumah tangga yang menjadi teladan kita agar bisa meraih mawaddah warahmah. Sosok tersebut yang akan kita bahas pada kajian kita hari ini adalah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah istri Rasulullah yang tidak pernah diduakan seumur hidupnya oleh Rasulullah. Beliau adalah istri Rasulullah yang menemani Rasulullah dari sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau adalah istri Rasulullah yang memberikan banyak anak untuk Rasulullah. Maka sosok Khadijah patut kita jadikan teladan agar menjadi istri yang solehah. Hari ini kita akan membahasnya, Ummul Mukminin Khadijah, sosok teladan bagi ibu-ibu muslimah. Telah hadir bersama kita di sini narasumber kita, muallimah kita, guru kita, Ustazah Hajjah Cek Tanti LC.MA. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum muallimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini muallimah? Alhamdulillah. Nanti kita cerita tentang Khadijah ini ya muallimah. Bagus sekali. Masya Allah, Ummul Mukminin Khadijah. Idola kita semua. Idola kita semua. Harus jadi idola ya muallimah. Benar sekali. Baik. Namun muallimah sebelumnya tentunya pemirsa untuk mengambil keberkahan tentunya dalam kajian kita hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori'ah kita, Adinda Az-Zahra Salsabila Elsha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qari'ah kita Az-Zahra Salsabila Elsha. Ustazah, kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi Ustazah. Kita kembali kepada tema kita tentang Khadijah Ummul Mukminin yang menjadi sosok teladan. Tadi kalau Ustazah menyebut harus jadi idola kita para ibu-ibu ya Ustazah. Iya. Jadi jangan mengidolakan public figure atau artis lagi ya Ustazah ya. Aneh ya kan. Harus mengidolakan Khadijah binti Khuwailid. Tapi Salah satu ummahatul mukminin. salah satu ummahatul mukminin. Ustazah, boleh tidak dikenalkan kepada kita semua siapakah Khadijah binti Khuwailid ini Ustazah? Tafadhol Ustazah. Baiklah, pemirsa sekalian, Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita ya, yang dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Artinya 15 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu perempuan-perempuan itu kalau lahir di tanah Arab itu menjadi aib bagi orang tuanya. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Kalau seorang ayah setelah dia musafir, begitu dia kembali anaknya udah lahir. Nah, dikasih tahu orang, Pak, anak bapak udah lahir. Apa orangnya? Perempuan. Zalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya menjadi hitam. Wa huwa kazim, dia menahan marah. Kenapa perempuan yang lahir? Yatawaro minal qaumi. Dia bersembunyi dari kaumnya. Kalau bisa jangan nampak orang. Min su'i ma busyira bihi. Buruk kali berita yang didapat itu. Kalau dia keluar nanti ditanya orang perempuan, wah hina kali masa itu perempuan lahir.
Ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia berpikir, apakah ku biarkan anak ini hidup tapi menanggung malu, atau ku tanam aja dia hidup-hidup. Umumnya bangsa Arab, laki-laki Arab kalau anaknya perempuan itu ditanam langsung hidup-hidup. Berbeda dengan Khadijah. Ayahnya adalah pembesar Quraisy, orang terhormat, orang yang disegani, hartawan, bangsawan, tapi berpikiran lain. Anaknya Khadijah tetap dipelihara dan dibesarkan dengan baik, sehingga menjadi tumbuh dan jadi anak yang cerdas. Pendek cerita, setelah umur 15 tahun, Khadijah dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang pemuda bangsawan juga, namanya Atik bin Aid. Kita jangan melihat dengan kacamata sekarang. Kalau sekarang laki-laki yang menikahi perempuan 15 tahun itu bisa kena hukum, Kena undang-undang ya. kena undang-undang. Mengawini perempuan di bawah umur. Tapi masa itu 15 tahun itu sudah dianggap dewasa, sudah cukup untuk Menikah. berumah tangga. Sesuai zamannya ya. Sesuai zamannya. Ya, jadi bahkan kalau sudah sampai hampir 20 tahun anak perempuan ini tidak juga dapat jodoh, dia akan keluar bikin pengumuman bahwa siapa aja yang mau sama dia akan dilayani. Sehingga kadang-kadang datang beberapa orang melakukan hubungan sehingga semuanya bebas. Dan kalau perempuan ini hamil, nanti panggil dukun. Ini masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Siapa ayah anak ini setelah lahir nanti, maka dukun itulah yang menetapkan. Oh, kaulah ayahnya. Maka laki-laki yang ditunjuk tidak bisa menolak. Dialah jadi ayah anak itu yang bertanggung jawab. Nah, inilah beda dengan Khadijah, yang ayahnya sendiri memelihara dia, tidak menganggap perempuan itu hina. Sehingga akhirnya dia kawin sama Atik tadi dan melahirkan anak namanya Hind. Kalau bahasa kita Hindun. Ya, Hindun. Anak perempuan namanya Hindun. Enggak berapa lama suaminya Atik meninggal. Dan orang Arab itu, ya, budaya Arab itu enggak boleh perempuan itu dibiarkan janda. Janda itu menjadi beban. Jadi biasanya janda dikawinkan lagi. Lebih baik jadi istri keempat daripada menjanda. Itu dalam masa Dalam itu. budaya Arab. Makanya di sana biasa. Kalau orang jadi istri kedua, ketiga, keempat, nggak masalah. Ya, itu memang budaya mereka. Bahkan seorang laki-laki bisa beristri lebih dari 4 orang. Nah, dikawinkanlah lagi Khadijah dengan bangsawan lain yang kaya raya. Dia nurut. Akhirnya nikah lagi, dapat anak lagi. Namanya Hind juga. Hindun juga, tapi laki-laki. Yang tadi Hindun perempuan, ini Hindun laki-laki. Gitu orang Arab ya. Sama namanya ya Ustaz. Iya, sama namanya, tapi satu laki-laki, satu perempuan. Enggak berapa lama meninggal juga lah Abu Halah, suami yang kedua ini. Akhirnya Khadijah nggak mau lagi nerima lamaran. Padahal waktu itu umurnya baru 25 tahun. 15 tahun nikah, 25 tahun udah janda 2 suami. Luar biasa. Dan dia memfokuskan, aku mendidik anakku ini sajalah. Ya, aku didik anakku ini dan aku akan mengembangkan perniagaan dari harta peninggalan suami yang begitu banyak. Jadi dia pun fokus, terus nggak mau lagi memikirkan rumah tangga lagi. Ya udah, karena itu prinsip anaknya, orang tuanya juga nggak masalah. Memang luar biasa, dia lahir dari keluarga yang memang betul-betul pintar ya. Pintar ya. Jadi dia pun lahir jadi anak yang pintar. Nah, dia fokus, tidak mau lagi mikirkan rumah tangga. Suatu hari dia mimpi. Kayaknya matahari turun ke atas rumahnya.
terang benderang di atas rumahnya, sampai terang juga sekeliling. Dia bingung apa ini, pertanda apa ini. Akhirnya dia pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, yaitu sepupu Khadijah, yang sudah beragama Nasrani dan banyak membaca buku-buku agama. Ya, buku-buku kitab-kitab suci. Waraqah bilang, wahai Khadijah anak pamanku, itu tandanya sinar kenabian, cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu. Masya Allah. Di sini kita bisa menggarisbawahi nih Ustazah. Iya. Cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu. Ini datang dari mimpi ya Ustazah? Dari mimpi. Baik, nanti kita akan bahas lagi selanjutnya Ustazah. Menarik sekali ceritanya Iya. ini. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, khususnya ini para ibu-ibu muslimah. Karena hari ini kita membahas tentang Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin yang akan menjadi idola kita dalam menjadi sosok ibu dalam rumah tangga. Ustazah, dilanjutkan lagi nih Ustazah ceritanya tadi. Ummul Mukminin Khadijah bermimpi bahwa ada sinar terang datang ke Ada matahari turun ke atap rumahnya. Lalu bagaimana? Jadi matahari turun ke atap rumah Khadijah, menyinari sampai rumahnya ke dalam, terus keliling. Karena penasaran datang ke Waraqah bin Naufal yang sudah beragama Nasrani dan selalu membaca kitab-kitab suci. Nah, dari situ beliau mendapat bahwa wahai anak saudaraku, itu tanda dan sinar kenabian yang akan menyinari rumahmu dan alam sekelilingnya. Berdebar hati siapa ke rumahku, di mana jalannya, apa hubungannya dengan aku, ya kan? Nggak lama kemudian Khadijah mendengar rame-rame orang menceritakan tentang seorang pemuda namanya Muhammad bin Abdullah. Luar biasa cerdasnya, luar biasa amanahnya, luar biasa jujurnya, sampai digelar Al-Amin. Pembesar-pembesar Quraisy yang memberi gelar Al-Amin. Bahkan beliau sampai pernah menjadi hakim waktu menaikkan Hajarul Aswad ke tempat semula tatkala mereka hampir berperang. Saking percayanya masyarakat dan pembesar-pembesar Quraisy itu kepada Al-Amin Muhammad bin Abdullah. Terasa di hati Khadijah betulnya yang dikatakan orang itu tentang Muhammad itu. Jangan-jangan cerita burung ya. Nah, jadi dia mau tahu. Kayak mana lah supaya tahu. Nah, rupanya dia kan sebagai saudagar kaya mempekerjakan banyak laki-laki. Dia nggak turun langsung berdagang. Dia memakai orang-orang untuk menjualkan dagangannya. Jadi pikir-pikir, supaya tahu, kita ambillah Muhammad Abdullah nih. Diajak kerjasama membawa dagangan. Akhirnya dibawalah dagangan, pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu jauh. Ya kira-kira di Palestina, sekitar situlah. Jadi perjalanan dari Mekah ke sana kira-kira sebulan, pulang sebulan. Nah di sana pula berdagang hampir sebulan juga. Jadi lama. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah ditemani oleh budaknya Khadijah namanya Maisaroh. Maisaroh ini laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau di Indonesia Maisaroh itu perempuan. Walaupun ada tamar butohnya, itu perempuan ya Ustazah? Tetap dia laki-laki. Laki-laki. Maisaroh ini budak laki-laki kepercayaan Khadijah. Nah selama di sana Maisaroh menyaksikan betapa mulia akhlak Rasulullah. Walaupun belum jadi Rasul. Betapa dia suka menolong orang. Betapa dia jujur. Luar biasa. Dan kepada budak, dia nggak menganggap seperti budak. Seperti teman aja.
Jadi luar biasa dilihat Maisarah. Mana lagi waktu suatu hari begitu sampai di negeri Syam tadi itu di bawah daerah kejajahan Romawi. Istirahatlah mereka. Di dekat kuil seorang pendeta ada pohon. Ya, ada pohon yang rindang di situ. Nah, beristirahatlah di situ. Rasulullah Muhammad bin Abdillah ini duduklah di bawah pohon tadi. Tiba-tiba pendetanya keluar mendatangi Maisarah. Nah, itu siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu? Oh, itu laki-laki Arab, laki-laki Quraisy yang tinggal di tanah haram. Apa kata pendeta itu? Demi Allah, tidak ada seorang pun yang duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Masya Allah. Terus nampak pula awan, hari panas ya. Nampak pula lah awan yang selalu menaungi Muhammad Rasulullah ini. Walaupun belum jadi Rasul. Terus menaungi kemana pergi, jadi nggak kepanasan. Itu semua begitu pulang diceritakanlah kepada Khadijah. Mana untungnya banyak kali karena jujur. Ya, karena jujur dia untungnya luar biasa. Habis semua, orang lain belum habis, dia punya udah habis. Beli lagi barang, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Namanya hampir sebulan. Akhirnya keuntungannya luar biasa. Begitu pulang dibawa pula barang-barang dari Syam menuju Mekah. Belum sampai ke rumah Khadijah udah laris lagi barang tadi. Sehingga keuntungannya luar biasa. Semua itu disampaikan kepada Khadijah. Tambah kagumlah Khadijah. Yang tadi niatnya tak mau lagi, udah goyah lah mulai. Dia masih muda ya kan. Dan itu berjalan agak lama. Sempatlah Muhammad Rasulullah ini beberapa kali membawa barang dagangan Khadijah. Kita lihat di sini betapa hebatnya Khadijah. Dia tertarik kepada seorang, tapi dia nggak langsung. Dia uji dulu. Dia uji kejujurannya. Dia uji karakternya kayak mana. Jadi nggak terus tergila-gila ya. Jadi setelah pulang, dia lihat semuanya, dapat cerita itu semua. Dapat cerita dari Warokoh pula ya kan. Jangan-jangan inilah Nabi akhir zaman itu. Begitu di dalam hatinya. Akhirnya dalam keadaan dia merenung-renung, datang kawannya namanya Nafisah bin Maniyah. Kenapa kau termenung-menung Khadijah? Enggak apa-apa, malu-malu lah perempuan ya kan. Lah, aku tahu lah kau ini pasti ada yang sedang kau pikirkan. Akhirnya Khadijah ceritalah kepada Nafisah. Nafisah ini kawan bestinya lah ya. Nah, pulang dari rumah ini, di rumah Khadijah, bukan pulang ke rumah, langsung menemui Muhammad. Tanya, pendek cerita, wahai Muhammad, kenapalah kau udah umur sekian, udah 20-an, belum lagi berumah tangga? Kata Muhammad, aku belum cukup uang, belum cukup harta untuk menikah. Kalau ada orang yang cantik, kaya, bangsawan, pokoknya segalanya, mau menjadikan engkau suaminya, bagaimana? Terdiam Rasulullah, siapa pula lah yang mau ya? Awak miskin ya kan? Jadi ditanya sama Rasul Muhammad, siapalah orang yang mau sama aku rupanya? Khadijah binti Khuwailid. Terkejut Rasulullah. Dia kan tahu juga kedudukan Khadijah di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau memang dia mau, aku setuju sih. Nah, akhirnya pendek cerita dipinang lah. Dipinang dengan baik-baik. Orang bangsawan, Minang bangsawan. Emang ini nggak kaya-kaya kali, tapi ini luar biasa ya. Tapi dia juga melihat Muhammad itu bukan dari segi gantengnya, bukan dari segi sebagai laki-laki, tapi dia melihat ada sesuatu di Rasulullah itu, ada sesuatu di wajahnya itu. Jadi akhirnya dipinanglah, akhirnya menikah dengan mahar berapa? 100 unta ya Ustazah? 500 dirham. 20 ekor unta. 20 ekor unta. Nggak sampai lah banyak kali. Belum sanggup dia segitu.
Saya kira-kira 500 dirham itu ternyata banyak juga tuh. Bisa 1 M juga kalau uang kita. 20 ekor unta, bayangkan. Unta merah bahkan katanya. Ya, unta merah. 20 ekor. Ya gitu-gitu juga lah. Hampir-hampir 1 M juga. Jadi saya berpikir, dari mana ya Muhammad dapat duit sebanyak itu? Katanya dalam sejarah dia kan sederhana. Tapi kita harus ingat bahwa beliau kan membawa dagangan orang-orang Arab dan terakhir membawa barang dagangan Khadijah beberapa kali. Sekali jalan aja, sekali pergi dan kembali itu bisa beratus-ratus juta. Jadi dia udah punya uang untuk meminang Khadijah. Alhamdulillah. Jadi memang mungkin pelajaran pertama dari Khadijah binti Khuwailid menseleksi calon pasangan seumur hidup ini harus dilihat karakternya ya Ustazah. Iya. Jangan sebegitu jatuh, begitu senang langsung. Nah, teliti dulu. Jangan seperti sekarang jumpa di Facebook ya kan. Nah, ada pantunnya itu. Bagaimana Ustaz pantunnya? Pantunnya, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Bagaimana datangnya kecewa? Setelah jumpa ternyata beda. Masya Allah. Ini berarti karena nggak diteliti. Tidak diteliti. Nah, ini kalau begitu ya Ustazah ya. Baik, nanti kita akan membahas lagi Ustazah. Setelah menikah, bagaimana cara Khadijah menjadi istri yang solehah agar bisa kita tiru. Nah, itu yang penting. Pemirsa, kita masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini. Kita membahas tadi cerita bagaimana awal mula pertemuan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, inilah yang akan menjadi rasul kita nantinya di umur 40 ya Ustazah. Baik, Ustazah tadi terjadilah pernikahan antara Khadijah di usianya dalam sejarah 40 tahun, sementara Rasulullah umur 25 tahun. Nah, setelah itu bagaimana kehidupan rumah tangga Khadijah dan Rasulullah? Jadi setelah menikah, mereka hidup bersama. Namun nggak seperti biasa. Artinya kalau biasalah perempuannya kan. Kalau dia lebih hebat dari suami kan agak apa gitu ya. Umum lah seperti itu. Kita nggak, inilah ya. Biasanya gitu sifat perempuan, agak goltis sedikit lah ya. Nah, beda. Kalau laki-laki kan nggak seperti itu. Tapi kalau perempuan biasanya kalau dia lebih hebat, dia agak gimana gitu. Berbeda dengan Khadijah. Dia sangat menghormati suaminya walaupun 15 tahun lebih muda dari beliau. Dia sangat menghormatinya. Dan mungkin juga Khadijah ini memang udah disiapkan Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Ya, mungkin sudah memang disiapkan Allah. Memang perlu perempuan yang lebih tua. Biasanya kalau laki-laki 25 cari perempuan yang umur 20 kan. Jadi mungkin nggak kuat nanti memikul beban dakwah yang begitu hebat. Dari segi apa? Dari segi uang dia ada. Dari segi kecerdasan, dari segi kematangan seorang perempuan, dia udah ada sama dia semua. Sehingga waktu Rasulullah bertahanus di Gua Hira, dia selalu menyiapkan segala sesuatu. Tapi kita harus ingat, selama umur 25 ke 40 itu berapa tahun ya? 15 tahun. Jadi setelah 15 tahun baru dapat wahyu. Nah, sebelumnya itu Rasulullah itu ya berdagang, membawa dagangan Aisyah, Khadijah. Jadi sudah bertahun-tahun. Jadi sudah banyak uangnya nih. Ya. Umur 40-nya ya. Umur 40 Rasulullah bukan orang miskin lagi. Karena dia yang mengelola harta Khadijah. Jadi jangan kita pikir dia tetap miskin ya. Dia nggak miskin lagi. Sehingga pernah waktu berdua sama Khadijah, lupa saja saya Aisyah juga.
Waktu berdua sama Aisyah, tiba-tiba pembantunya, budaknya datang. Bu, ada orang datang, perempuan datang, Halimah mana? Halimah tu Sa'diyah. Halimah, kata Rasulullah. Langsung Rasulullah menyambutnya. Ternyata ibu susu Rasulullah. Sambut, langsung dipeluk. Namanya ibu susu dari bayi. Pokoknya ditanya kabar semua, disajikan makanan. Khadijah siap menyambut. Bagaimana Rasulullah senang, beliau pun biasanya menunjukkan rasa senang. Terakhir ditanya kayak mana di kampung. Itulah kampung susah, kehidupan sana susah. Akhirnya Rasulullah menyiapkan kibas yang banyak, 40 ekor kibas, beserta uang lagi dibawakan ke ini. Khadijah senang. Pokoknya apa yang disenangi Rasulullah, dia ikut senang. Begitulah dia mendampingi Rasulullah setelah lama, sampailah wahyu pertama di Gua Hira. Pulang-pulang Rasulullah menggigil kedinginan. Zammiluni. Selimuti aku. Akhirnya Khadijah menyelimuti suaminya, nggak nanya-nanya apa yang nampak kau, enggak. Mungkin kalau kita tanya kenapa bang ya kan. Jadi ini ilmu juga ya Ustazah? Iya, jadi dia enggak minta diselimutinya. Ditenangkannya dulu. Udah tenang baru Rasulullah cerita. Tadi ada makhluk aneh datang kepadaku bilang Iqra. Ku bilanglah ana biqari. Baca, aku tak pandai baca. Dipeluknya aku sampai ketat kali, sampai muret apa tulang-tulangku ini. Kemudian dilepaskan, dibilangnya lagi Iqra. Ku bilang lagi ana biqari. Dipeluknya lagi erat-erat. Sampai aku mau susah bernapas. Sampai 3 kali akhirnya makhluk itu yang kebetulan rupanya malaikat Jibril mengatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya Rasulullah sempat bilang ini, laqad khasyitu ala nafsi. Ya Khadijah, aku takut apa yang terjadi pada diriku ini. Aku takut, jangan-jangan aku gila. Sampai gitu. Kalla, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan kamu. Allah pasti akan menemanimu. Allah pasti memberi yang terbaik untukmu. Karena apa? Karena kau orang yang selalu menolong orang. Kau memberi orang yang tak punya. Kau menyantuni anak yatim. Kau mengasihi orang miskin. Dan kau punya akhlak yang terpuji. Kebaikanmu sangat banyak untuk menjadi orang yang tak benar. Aku yakin Allah tidak akan membiarkanmu. Tapi begitu pun dibawalah Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Sampai di sana bukan Khadijah bilang sama Muhammad, ceritakan kepada itu Waraqah apa yang nampak kau, enggak. Kan nyuruh merintah suami. Tapi Khadijah bilang sama Waraqah, wahai anak pamanku, dengarlah apa yang diceritakannya. Jadi tidak pernah memerintah suami? Enggak pernah. Dia punya kata-kata, 1000 kata yang bisa membuat dia tetap seperti orang yang patuh kepada suami. Jadi tetap memerintah, ya. Tapi bahasanya itu bukan perintah. Bukan memerintah. Waraqah, dengarkan apa kata anak pamanmu ini. Nah, seperti itu dikatakan. Akhirnya apa? Akhirnya Waraqah pun Rasulullah menceritakan apa yang terjadi, sehingga Waraqah bilang, tenang wahai anak pamanku. Itu yang datang adalah malaikat yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Andai kata aku hidup dan aku kuat, masa kau diusir oleh kaummu, aku akan bela kau sampai tetes darah terakhir. Tapi nggak lama setelah itu Waraqah meninggal. Akhirnya benar apa yang dikatakan Waraqah, bahwa yang datang itu adalah Jibril alaihissalam membawa wahyu pertama kali.
Sehingga berturut-berturut akhirnya sampai ke suatu hari lama kali nggak turun wahyu. Diejek-ejek sama orang Arab nih, kok nggak turun-turun wahyu. Khadijah juga lah yang menenangkan, ya kan? Khadijah tetap menenangkan. Akhirnya wahyu turun. Khadijah tetap bersama. Akhirnya pada suatu hari Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu Khadijah itu sedang datang ke tempat ini, lagi pulang itu, bawa makanan, bawa minuman, ya, bawa makan minuman dia, yang kau suka itu banyak dia bawa makanan itu. Nanti kalau dia sampai kemari, bilang sama dia, Allah Tuhannya kirim salam sama dia. Dan aku pun Jibril kirim salam sama istrimu Khadijah. Dan ada kabar gembira lagi bahwa Allah telah menyediakan untuknya istana di sorga. Udah di sorga ada istana lagi. Gimana itu ya Ustazah? Gimana lah itu? Luar biasa. Luar biasa. Jadi Khadijah ini banyak kali kelebihannya. Jadi istri menenangkan suami. Jadi istri mengorbankan hartanya. Bukan minta dia, malah ngasih. Malah memberi. Orang sekarang banyak minta sama suami, akhirnya nggak cukup, suami korupsi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini tidak. Tapi bahkan dia waktu udah hampir habis kemarahan orang kafir Quraisy ini, apalah upaya kita supaya Muhammad ini berhenti berdakwah. Ada yang bilang itu anaknya kan udah kawin itu, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kan udah nikah nih yang 3. Suruh ceraikan, balikkan gitu. Karena kan kalau janda anak itu malu gitu kan. Adat budaya Arab tadi ya Ustazah? Pulangkan itu, ceraikan aja. Didatangilah suami Zainab, Abul As. Oh, Abul As enggak. Aku enggak akan menceraikan istriku. Padahal dia kafir. Tapi aku tidak akan menceraikan istriku. Didatangilah suami Ruqayyah sama Ummu Kalsum. Yang kedua-dua suaminya ini anak Abu Lahab. Namanya Utbah dan Utaibah. Mereka mau menceraikan. Jadi akhirnya diceraikanlah, pulanglah. Mungkin kalau orang biasa Khadijah itu mungkin berkata, tengoklah bang, anak kita diceraikan gara-gara kau, gara-gara dakwahmu. Tapi Khadijah enggak. Dia terima dengan lapang dada. Kalau memang karena dakwah ini anak kita harus kembali ke kita, iya kita sambut mereka, kita jaga mereka, tidak aib sama dia. Seharusnya kan malu kali, tapi Khadijah menafikan itu semua. Jadi dia terima Ruqayyah dan Ummu Kulsum kembali ke pangkuannya. Dan waktu dibekot semua segala-galanya habis hartanya. Sampailah suatu hari Khadijah ini pun mulai sakit-sakit. Sebelum beliau sakit, udah duluan meninggal Abu Talib. Nah, ini dikatakan ya Amul Hazni. Amul Hazni. Baik, tapi kita akan bahas lagi ya Ustazah ya tentang bagaimana Amul Hazni itu benar-benar menguji Khadijah sebagai istri setia. Ya. Pemirsa, kita masih akan bahas sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Ustazah sampai pada tahap bagaimana Khadijah menemani di Amul Hazni, tahun kesedihan. Iya. Kenapa itu dikatakan tahun kesedihan, Ustazah? Tepat dulu. Pada tahun itu juga, ini sebelum hijrah ya. Pada tahun itu Abu Talib yang selalu membela Rasulullah wafat. Ya, ini 2 orang ini yang sangat kuat, sangat tetap membela
Muhammad Rasulullah. Meninggal Abu Talib. Pembela, satu orang pembela hilang. Nggak lama meninggal, sakit pula Khadijah. Memang udah tua. Udah selama 25 tahun mereka bersama. 25 tanda umur 40 waktu nikah ya kan. Udah 65. Ya udah tua lah. Udah segala macam cobaan yang dihadapi bersama Rasulullah. Akhirnya Khadijah sakit. Dia sakit. Dia sedih, dia menangis. Kata Rasulullah, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal menikah sama aku?" "Tidak, aku tidak pernah menyesal. Cuma aku takut," katanya. "Ya Muhammad, andai kata aku pergi dahulu sebelum perjuanganmu selesai. Sementara engkau harus menyeberangi laut atau menyeberangi sungai. Tapi tidak ada rakit, tidak ada jembatan. Maka galilah kuburku. Ambillah tulang belulangku dan buatlah itu menjadi rakit untuk kau bisa menyeberang." Memang nggak mungkin tulang dijadikan rakit. Tapi itulah perumpamaan pengorbanan dari seorang Khadijah kepada suaminya. Dan dia bilang sama anaknya, "Wahai Fatimah, tolonglah pinjamkan selendang, sorban ayahmu. Selimutilah aku dalam masa sekarat ini. Selimutilah aku dengan sorban itu." "Wahai ibu, kenapa nggak langsung saja sama ayah?" "Ibu langsunglah." Aku segan. Aku nggak mau menyusahkan dia." Rupanya Rasulullah dengar. Rasulullah datang. "Apa wahai Khadijah? Untuk meminta sorbanku aja untuk selimut kau segan. Aku nggak mau nyusahkanmu wahai Rasulullah." Akhirnya diselimutilah dia dengan sorban itu. Masya Allah. Dia meninggal dihadapi oleh Rasulullah dan anaknya Siti Fatimah. Khadijah ini memang orang yang luar biasa. Sebenarnya ada istri Rasulullah yang setelah Khadijah ya. Waktu sama Khadijah 25 tahun, itu Rasulullah nggak pernah menikah lagi. Ya, tetap Khadijah saja istrinya. Nah, Jadi sebenarnya lebih lama beristrikan satu. lebih lama beristrikan satu, 25 tahun. Nah, setelah meninggal, beliau menikah dengan Saudah, dengan Hafsah, akhirnya dengan Aisyah, yang satu-satunya seorang yang masih gadis. Tapi Aisyah itu nggak pernah cemburu sama yang lain-lain walaupun masih muda. Tapi Aisyah hanya cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Sikit-sikit sebut Khadijah, sikit-sikit teringat Khadijah. Kalau nyembelih kambing, ini antar dulu ke kawan-kawan Khadijah. Nggak ada Khadijah, kawannya pun jadi dikasih. Saking kan cintanya Rasulullah kepada Khadijah, sehingga membuat Aisyah cemburu luar biasa, sehingga keluar cakap seorang perempuan yang lagi cemburu. "Ya Rasulullah, kau ingat-ingat Khadijah. Asik nenek-nenek itu aja yang kau ingat. Kan udah nenek lah. Perempuan tua itu yang kau ingat. Sementara udah diganti Allah dengan aku. Yang cantik, muda, perawan. Dia udah 2 kali lagi janda." Oh, kalau itu marah betul Rasulullah. Marah Rasulullah. "Wahai Aisyah, nggak ada yang bisa menandingi Khadijah. Dia beriman saat orang semua kafir. Dia berikan hartanya saat tidak ada orang yang mau membantu aku. Dia selalu bersamaku, menenangkan aku. Dan terakhir, dialah yang memberi anak kepadaku. Sampai 6 orang. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, dan Fatimah. Yang lain-lain nggak ada. Walaupun Mariatul Qibtiyah konon ada memberi anak Ibrahim, tapi meninggal juga waktu kecil. Di usia 2 tahun. Iya. Jadi yang terus dan yang terus bersama Rasulullah itu cuma Fatimah. Yang lain duluan meninggal dari Rasulullah. Jadi luar biasa
Sampai-sampai perempuan muda mencemburui orang yang udah meninggal. Saking betapa Rasulullah itu menunjukkan cintanya kepada Iya. Khadijah ya Ustazah. Bahkan Rasulullah pernah bilang gini, laqad ruziqtu hubbaha. Aku dianugerahi mencintai Khadijah. Jadi mencintai Khadijah itu sebagai anugerah Allah. Kan luar biasa itu, mencintai itu sebagai anugerah. Bisa mencintai orang seperti Khadijah. Luar biasa. Inilah yang akan dan harus kita jadikan idola kita. Bagaimana jangan sampai kita sebagai istri membuat suami malah gundah. Ustazah. Ya kan? Ini Ustazah menarik sekali ceritanya sampai akhirnya Khadijah meninggal dunia dan diselimuti dengan sorbannya Rasulullah. Mungkin di akhir ini Ustazah, adakah kiranya poin-poin kepada kita para istri, para ibu-ibu muslimah agar bisa menjadi atau setidaknya meniru Khadijah binti Khuwailid? Iya. Tafadhol Ustazah di akhir Ustazah. Nah, supaya kita bisa meniru Khadijah, kita tentunya harus tahu sejarah Khadijah ini. Perjalanan hidupnya, bahkan sejak dia dari zaman jahiliyah sampai kenapa dia milih Rasulullah. Padahal udah nggak mau kawin lagi tadi ya kan. Tapi apanya yang dia pandang? Bukan karena gantengnya, tetapi sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang besar di situ ada dilihatnya. Jadi dia memandang suaminya itu bukan memandang sebagai seorang laki-laki saja. Jadi kemudian kita ambil juga waktu Khadijah memilih itu dia nggak buru-buru ya. Dia teliti dulu. Jadi kita pun perempuan kalau mau memilih suami, walaupun pada dasarnya kita lihat bagus, harus diteliti dulu. Betul nggak bagus? Jangan nanti lain yang di Facebook, lain yang dia di WA, lain yang asli ya kan? Nah itu. Jadi kita teliti. Jadi kita sebagai perempuan bagaimana bisa menjadi seperti Khadijah. Dan kita harus tahu bagaimana sih Khadijah itu. Belum lagi nanti kita lihat Ummahatul Mukminin yang lain ya. Dan memang Khadijah ini beda dengan yang lain. Karena dia sampai meninggal belum merasakan manisnya perjuangan. Dia hidup bersama Rasulullah saat-saat penderitaan. Saat memulai dakwah. Saat sakit-sakitnya hidup. Kalau istri yang lain kan udah senang-senang. Sudah senang, sudah menjadi Rasulullah. Udah jadi istri itu berarti naik derajat ya kan. Ini yang tadinya mulia dihina. Baik. Yang tadinya kaya jadi miskin. Tapi tetap bertahan. Tetap bertahan. Masya Allah. Bagaimana Ini kita sekali bisa kajian seperti kita hari ini Ustazah. Subhanallah. Banyak hal-hal baru yang kita dapatkan, mudah-mudahan memotivasi kita untuk bisa meniru Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Khadijah. Amin. Terima kasih Ustazah ilmu yang barokah hari ini. Mudah-mudahan mengalir pahala menjadi amal jariah bagi Ustazah dan kepada bagi kita, kita semua semua. menjadi ilmu yang barokah. Pemirsa, demikianlah kajian kita pada hari ini tentang bagaimana menjadi sosok atau meniru Ummul Mukminin Khadijah agar kita menjadi ibu-ibu muslimah yang solehah. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Saya akhiri dengan kalimat TVRI Rumah Sepak Bola untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.